Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Islam ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita melanjutkan pengajian kita Himpunan Putusan Tarjih, konsentrasi pada kitab perawatan jenazah. Baik, jamaah sekalian, kita mengambil mau'izah sekaligus ilmu dari Al-Quran. Kita akan bersama-sama mengikuti tilawah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Akan dipandu oleh Ustaz Ridho. Jadi Ustaz Ridho akan memberi contoh bacaan per ayat, mulai dari ta'awud, basmalah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita mengikuti bacaan setiap per ayatnya. Pada Ustaz Ridho waktu disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza atas waktu dan kesempatannya. Pada kali ini untuk pertama kalinya saya diberi amanah untuk memimpin membaca Al-Quran. Hari ini kita akan talaqi jama'i Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Caranya saya contohkan ayat per ayat atau sepenggal, kemudian jemaah sekalian, hadirin sekalian mengikuti. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza. Alhamdulillah kita bersama-sama mengikuti Taraqi Jama'i yang barusan kita mengawali dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Insyaallah kalau sudah sampai pada surah An-Nas kita telah hafal. Insyaallah. Entah tanggal berapa, ahad ke berapa, mungkin pekan depan dilanjutkan ayat yang ke-6 sampai ayat terus begitu. Demikian sekarang kita berharap mendapatkan satu ilmu dari bacaan tajwidnya, dari hak-hak huruf yang harus kita penuhi, yang tidak terbiasa bertajwid karena dipandu dengan bertajwid, maka insya Allah bisa bertajwid. Yang sudah fasih akan bertambah keberkahannya, keilmuannya itu. Yang belum fasih insya Allah akan menuju pada fasokah itu insya Allah. Baik para jamaah sekalian, kita sekarang kupas tuntas seputar perawatan jenazah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin waktunya slide-nya hanya sebentar. Setelah itu ada yang mau dikonfirmasi dengan bentuk tanya jawab, maka bisa kita lanjutkan. Baik teman sekalian, insya Allah kita sudah paham dalam perawatan jenazah. Mungkin nanti bagaimana ada pertanyaan, bagaimana perawatan jenazah untuk kasus tertentu seperti kebakaran atau sebagian dari anggota badan yang ada, atau karena dikhawatirkan memberikan bahaya karena virus dan semisalnya. Kita juga sampaikan bagaimana ijtihad dari para ulama salaf dan ulama yang bermanhaj salaf berdasarkan kaidah-kaidah fikih dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kewajiban kita sebagai Muslim ketika mendapati saudara kita yang meninggal hanya ada 4, itu yang wajib. Ya. Yang pertama memandikan, yang kedua jadi tagsilul janazah, yang kedua takfinul janazah, kemudian yang keempat tusalli alaihim, dan yang keempat tadfinul janazah. Jadi memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Insyaallah itu sudah kita paham. Siapa yang paling berhak, yang paling utama memandikan jenazah? Yang pertama yang diberi wasiat. Kemudian mungkin bapaknya, kerabatnya, istrinya, kalau suaminya dan semisalnya. Jika jenazahnya wanita, maka juga yang berhak memandikan itu adalah yang diberi wasiat kalau ada, ya, ibunya atau anak perempuannya, kerabat dekat yang perempuan, sahabatnya dan semisalnya. Suami juga boleh memandikan istrinya. Adapun jika jenazah usianya usia 7 tahun atau sebelumnya, ya, maka boleh yang memandikan laki maupun perempuan karena statusnya belum balik. Jika seorang laki-laki meninggal di antara para wanita atau wanita meninggal di antara para laki-laki, bukan mahramnya, tidak ada kerabat, tidak ada suami, tidak ada istri, maka tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan. Ya, cukup ditayamumkan.
Saat ini di daerah pedesaan, termasuk di daerah desa saya itu, kalau ada orang yang wafat itu kadang berebut untuk memandikan. Memang besar pahalanya. Orang yang memandikan jenazah itu sangat besar. Tetapi harus diperhatikan batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kadangkala di sebuah daerah itu yang memandikan itu hanya untuk ibu-ibu saja. Jadi karena kalau bapak-bapak memandikan katanya tidak bersih. Ini satu kesalahan, ya. Maka seharusnya yang memandikan itu adalah seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Baik, para jemaah sekalian, apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan tentu air secukupnya, tidak boleh berlebih. Kalau satu tandon itu cukup, ya sudah, tidak perlu menyediakan 2 tandon, tidak boleh israf. Kalau memandikannya dengan air mengalir seperti keran, pakai selang, maka itu juga dibolehkan. Kemudian sabun, ya. Kalau di zaman dulu itu daun bidara, sidr, itu ditumbuk, nanti menimbulkan ada sedikit busa, ya, dan itu insya Allah membersihkan. Jadi sidr atau daun bidara, ya. Atau sekarang jika tidak ada daun bidara menggunakan sabun cair. Boleh juga disediakan sampo, ya, karena di zaman sekarang ada beda antara sampo dengan sabun. Karena untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jenazah, menggunakan sampo untuk di kepalanya, kemudian untuk di sekujur tubuhnya dengan sabun. Kalau zaman dulu sabunnya sabun batangan, masih digerus, ya. Kalau di zaman sekarang sudah ada sabun cair. Alhamdulillah. Untuk urusan duniawi itu mengalami kemajuan. Semakin maju semakin bagus untuk urusan duniawi. Untuk urusan ibadah semakin kuno itu yang semakin bagus. Maksudnya semakin kuno itu mengikuti salaf, ya. Tidak boleh diinovasi dalam urusan ibadah. Karena syariat ini telah sempurna, tidak boleh kita berkreasi, tidak boleh berinovasi. Kemudian kapur barus, ya. Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis, ya, agar dijadikan bilasan terakhirnya itu dengan kafuron au min kafurin. Di zaman sekarang dimaknai dengan kapur barus, ya. Bukan kapur tulis. Sebab beberapa bulan yang lalu kita praktek perawatan jenazah di daerah Nogosari, Nagesari itu, Kecamatan Sukosari. Mereka ibu-ibu memahami kapur barus itu ya kapur tulis itu. Setelah kita sampaikan kapur barus itu adalah kamper istilah sana, baru mereka paham. Oh, kamper dan belum kapura senenge madrasah itu. Jadi seperti itu di masyarakat. Maka harus detail. Untuk kapur barus ini cukup dicampurkan ke air sebagian, misalnya 1 timba kecil. Pernah langsung dituangkan di tandon, maka itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Kalau sudah kadung disampaikan begitu ya tidak apa-apa, ya, sudah kadung dicampurkan. Tapi yang tepat itu hanya sebagian. Kenapa? Karena untuk menjadikan bilasan terakhir, bukan dari yang pertama. Kain basahan itu bisa kain jarik atau sewek, samper atau handuk yang besar, ya, untuk menutupi aurat. Laki-laki itu yang tertutup pusar sampai lutut, ya. Kalau untuk perempuan seluruh tubuhnya, mulai kecuali dari sisi kepala dan kaki, ya. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, bucel kata Maduranya itu sampai tuut, ya, toot, ya, atau lutut.
Kemudian kain pengering, bisa menggunakan handuk, bisa menggunakan kain ihram, bisa menggunakan jarik atau sewek itu bisa ya. Apa boleh pakai banner? Tidak kering ya. Kemudian kain pembungkus, kain panjang, menutupi, maksudnya menutupi. Setelah ini nanti kita contohkan dalam bentuk gambar ya. Pernah kita praktek di masjid ini beberapa tahun yang lalu. Kain kafan yang sudah disiapkan. Jadi kain kafan, jadi ada pembagian tugas. Ada yang mengurusi kuburan, ada yang mengurusi jenazahnya untuk dimandikan, ada yang mengurusi kain kafannya sudah dipotong. Dianjurkan 3 helai ya, 3 helai. Kalau untuk ukuran tertentu misalnya lebih banyak tidak mengapa ya, seperti 5 lapis dan semisalnya ya. Intinya itu adalah menutupi aurat dari jenazah itu dan dijadikan ganjil ya. Kemudian cara memandikan, insya Allah ini sudah kita pahami. Tentu menutupi aurat jenazah ya, menghalangi dari pandangan orang lain yang tidak berkepentingan. Jadi cukup dalam memandikan tuh 4 orang itu sudah cukup. Tidak perlu sampai 10 orang ikut masuk ke tempat pemandian gitu. Kan ada seperti itu. Kulo tanah biasanya begitu kalau di desa ya, dan semisalnya ya. Kemudian langkah pertama ya, membersihkan kotoran dengan cara mengangkat bagian kepala hingga hampir setengah duduk ya. Langkah ini boleh dilakukan ketika sesudah bilasan, boleh. Tapi kalau mau menggunakan yang cara ini insya Allah cara yang lebih baik lagi. Gimana caranya? Sebelum dibasuh dengan bilasan pertama itu, mengangkat bagian kepala hingga seperti setengah duduk, dipegang gitu ya. Kemudian mengurutkan dengan pelan bagian perutnya untuk mengeluarkan kotoran ya. Untuk wanita yang hamil tidak boleh dilakukan demikian. Baik teman sekalian. Kemudian membaca basmalah, tasmiyah maksudnya. Tasmiyah itu bismillah ya, bukan basmalah. Tasmiyah bismillah. Ini ijtihad, yaitu dengan cara mewudu'i, seperti yang ditulis dalam kitab Risalatul Janaiz, ditulis oleh Syekh Abdullah Jibrin hafizahullah rahimahullah ya. Beliau berijtihad berdasarkan hadis Rasulullah ketika beliau memerintahkan kepada para ummahat yang memandikan putri beliau yang bernama Zainab. Beliau bersabda, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu minha. Ibda'na, mulailah bima yaminiha, dari sebelah kanan, wa mawadhi'il wudu minha, dan anggota wudunya. Ini ijtihad ya. Jadi boleh dengan mewudu'i terlebih dahulu setelah membersihkan itu. Sama dengan orang yang mandi dari hadas besar. Tetapi jika mau berpedoman pada keumuman hadis, tidak perlu diwudu'i. Yang tidak ada dasar sama sekali itu kalau diwudu'i di akhir. Selesai memandikan, ada satu mengomando, soceen. Maksudnya wudu'i. Itu tidak ada dasarnya sama sekali. Silakan cari hadisnya dari kitab manapun, tidak akan ketemu mewudu'i di akhir. Kalau mewudu'i di awal, itu ada ijtihad karena ada dasar dari hadis yang difahami sedemikian. Jika tidak diwudu'i dengan niat membaca, setelah membaca tasmiyah, niat memandikannya atau mensucikan dengan membilasnya dari anggota wudu sebelah kanan, maka itu sudah mencukupi dari memandikan jenazah itu. Kemudian setelah itu bagian kepala dikeramasi ya, bagian hidung, mata ditutup. Sekalipun jenazah itu sudah tidak bernyawa, iyalah ya, namanya jenazah kan tidak bernyawa ya. Itu tetap kita memperlakukan dengan sebaik mungkin, lemah lembut.
Ketika kita menyiram, tidak boleh air masuk ke telinganya, tidak boleh masuk ke hidungnya, tidak boleh masuk ke matanya. Kita tutupi jemaah sekalian. Kita berbuat yang terbaik untuk jenazah itu. Nah, tidak ada bacaan-bacaan tertentu ketika memandikan jenazah. Tidak perlu dipandu. Biasanya ada niatnya yang baik, tapi caranya yang salah. Ketika jenazah mau dimandikan, langsung komando. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu sambil memandikan. Tidak ada demikian. Atau membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Terus seperti itu ketika proses memandikan. Ini tidak disyariatkan karena dalam hal ini tidak ada tuntunannya, ya. Seandainya itu baik, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Sekiranya itu baik, niscaya para sahabat itu sudah melakukan yang demikian. Baik, Mas kalian. Kemudian mencuci tubuhnya dari bagian atas sampai ke bawah. Ini masih bentuk narasi, ya, dalam bentuk narasi. Kemudian dilanjutkan bagian belakang. Terus begitu. Setelah itu baru anggota badan disabun. Baik, jemaah sekalian, gambarnya begini. Yang pertama, kita langsung ke sini aja, ke gambar ya. Ini persiapannya aja, Mas. Ini daun bidara. Yang tidak punya daun bidara boleh menghubungi kami, ya. Kami banyak yang memiliki, di antara jamaah banyak yang sudah punya pohon bidara. Jangan salah kaprah. Pohon bidara adalah pohon yang ditakuti jin, itu salah. Enggak, jin itu berani. Yang betul itu daun bidara itu bisa untuk meruqyah, bukan pohon yang ditakuti jin, bukan. Itu salah kaprah, ya. Mungkin panjenengan buka di media sosial, inilah pohon yang ditakuti jin, itu salah, ya. Tapi kalau disebutkan inilah di antara yang disebutkan di Al-Quran, benar di surah Al-Waqiah, ya, ketika menyebutkan nama sidr, ya, itu juga pohon bidara. Pohon bidara Arab, bidara Cina katanya, bidara India dan semisalnya, ya. Nah, baik. Jadi kemudian ini yang dimaksudkan dengan kain basahan, Bapak Ibu, ya. Untuk menutupi, ini contoh jenazah laki-laki, di atas pusar sampai di bawah lutut, ya. Kalau perempuan dari sini, dari leher sampai kaki, ya, ujung kaki boleh kelihatan. Kemudian ini maksudnya Bapak Ibu untuk membersihkan kotoran, diangkat sedikit, ya. Kalau airnya mengalir berupa air selang, maksud saya, ya, semua air kan mengalir, ya. Nah, itu langsung, ya, yang membersihkan dubur dan kubulnya menggunakan kaos tangan atau handscoon atau yang semisal, ya. Nah, jadi seperti itu, langsung dialirkan, dibersihkan, istinja, ya, dibersihkan. Ini belum dikatakan sebagai bilasan, ini masih tahap awal, ya, Mas. Sama dengan ketika orang hendak mandi besar itu, membersihkan dulu kotoran-kotorannya, setelah itu baru, setelah ini kemudian dikembalikan kepada posisi semula sekalian. Jadi kemudian dipastikan untuk membersihkan dubur dan kubulnya. Ini contoh yang pakai selang, ya, sekalian. Dibersihkan sampai bersih dari najis, ya, yang ada dari tubuhnya itu, entah air kencing ataupun air besar, ya. Baik, jamaah sekalian, kalau sudah selesai barulah kemudian dibilas. Jadi ini belum dikatakan sebagai bilasan. Tadi sudah kita sebutkan, jamaah sekalian, di awal. Nah, ini contohnya. Petugas sudah berniat dalam hati untuk memandikan jenazah.
membaca tasmiyah, ya, baca bismillah. Kemudian mewudu'i tadi, ini hasil ijtihad, saya sebutkan ijtihad, ya. Kemudian jika dia mewudu'i, kalau berwudu itu kan dianjurkan istinsyak wal istinthar. Kalau kita berwudu, memasukkan air ke hidung dan kumur-kumur. Kalau untuk jenazah tidak perlu. Nanti pas beri aing, jangan, ya. Jadi untuk mulut itu cukup menggunakan tisu basah atau sapu tangan basah. Misalnya kita membersihkan gigi dari jenazah itu, cukup di hidungnya dimasukkan jari kelingking misalnya, atau ujung dari tisu itu untuk membersihkan. Itu sebagai pengganti dari istinsyak wal istinthar. Nah, kalau sudah demikian ya Mas sekalian, berarti kita sudah mempersiapkan, ya. Setelah itu kemudian dianjurkan mencuci rambut, dibasahi, disiram, ya, disiram rambutnya dengan tetap menutup wajah, hidung dan telinga atau mulut jika masih terbuka, ya. Bagaimana jika jenazah itu mulutnya terbuka? Apakah boleh diikat? Boleh. Biasanya diikat, ya, ke mana? Ke kepala, ya, ya. Diikat dengan biasanya diambilkan dari kain kafan. Sebetulnya tidak harus pakai kain kafan. Pakai tali rafia juga tidak apa-apa. Cuma tidak etis, ya. Tidak etis, ya. Tali sepatu juga tidak apa-apa. Cuma tidak etis, tidak baik, ya. Jadi tidak harus. Jadi yang ingin kita sebutkan, tidak harus menggunakan bagian dari kain kafan, gitu maksudnya. Intinya mulut dari jenazah itu tertutup, begitu intinya, ya. Apalagi sampai dilakban, kan tidak boleh, ya. Nah, baik ya Mas sekalian, setelah itu, setelah basuhan kepala itu selesai, ya, sampai ke leher, bagian kepala semuanya, sampai juga bagian telinga dan sebagainya, di tangan kita masukkan, sudah selesai, barulah kita membasuh dari sebelah kanan, ya Mas sekalian, dari sebelah kanan. Berarti sebelah kanan itu dari sini, ya Mas sekalian, dari bahu. Kalau airnya itu pakai gayung, Bapak Ibu, pakai gayung, itu ada yang memberi komando. Ambil airnya, kemudian basuh. Satu gayung habisnya cuma sampai sini. Untuk bilasan berikutnya, jangan dari depan sini lagi, langsung dari sini ke sini. Kalau pakai air selang itu gampang. Ini yang kalau pakai, ini contohnya pakai gayung itu, ya Mas sekalian. Jadi membasuh tangan sampai jari jemari, Pak. Setelah jari jemari, bagian samping dari tubuhnya, terus begitu sampai kaki, ya Mas sekalian. Air sampai di sini habis, kita lanjutkan dari sini sampai kaki. Setelah itu dimiringkan, Mas sekalian, untuk memastikan bagian punggung. Tadi kan posisinya terlentang bagian samping, supaya bagian belakang itu tersentuh air, maka dimiringkan, miring ke sebelah kiri. Setelah ini seperti ini, yang sebelah kiri juga sama, ya Mas sekalian. Caranya sama, ya. Jadi sama, sebelah kiri juga sama, Mas sekalian. Jadi yang sebelah kiri juga sama. Setelah itu, ya Mas sekalian, setelah dipastikan semuanya kanan dan kiri dan belakang tadi, itulah yang disebut dengan ghuslatul ula, bilasan yang pertama. Setelah bilasan yang pertama, barulah kemudian kita menggunakan
sabun. Kalau dulu pakai air yang dicampur dengan sidr, ya. Jadi daun bidara itu. Di zaman sekarang sudah pakai sabun misalnya, pastikan itu untuk menyabunnya tidak ada ketentuan dari mana, Bapak Ibu. Kalau menyiramnya tadi dipandu, kalau gayungnya lebih dari satu, jangan sampai yang satu menyiram kepala, yang satunya menyiram kaki. Ini tidak benar, tidak boleh. Ya. Tapi kalau untuk untuk nyabun ini dengan sabun boleh. Dari kepala, yang bagian kepala pakai sampo, kemudian itu ya, kemudian yang tubuhnya pakai sabun, ada yang bagian kaki, silakan. Tidak ada urutan sudah. Kalau untuk ketika sabunnya, silakan. Pastikan seluruh anggota tubuh jenazah itu terkena sabun, yang tujuannya adalah untuk membersihkan dari kotoran-kotoran itu. Setelah itu jamaah sekalian, kemudian bilaslah dengan bilasan yang kedua. Jadi bilasan pertama sudah, yang kedua menggunakan sabun, pastikan sabunnya selesai, kemudian dibilas berikutnya, bilasan yang kedua. Bilasan yang kedua jamaah sekalian langsung dari arah kepala, tidak harus lagi seperti dari anggota kanan, tidak, hanya memulai dari yang anggota wudhu sebelah kanan. Jadi untuk bilasan yang kedua dari kepala, kemudian langsung ke leher, setelah leher anggota badan, terus yang penting seluruh anggota tubuhnya. Ada urutan dari atas ke bawah sampai ke ujung kaki. Di sela-sela jari tangan juga dibasuh. Di sela-sela jari kaki kiri, kaki kanan dan kiri juga demikian. Sela-sela jari kaki juga dibasuh. Demikian Mas. Dipastikan. Biasanya kalau istrinya yang memandikan atau suaminya yang memandikan atau anaknya yang memandikan, hampir dipastikan melakukan itu. Tapi kalau orang lain kadang tidak biasa saya Pak, akhirnya dia tidak melakukan. Tapi bagi kita yang sudah ngerti ilmunya, maka kita lakukan itu sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Kita ingat, memandikan jenazah itu pahalanya sangat besar. Banyak sekali hadits yang menunjukkan itu. Kan diampuni dosa-dosanya, ya. Subhanallah. Banyak cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Di antaranya adalah dengan cara tajhizul jenazah. Kalau kita memandikan jenazah sebaik mungkin, mengikuti urutannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika orang yang kita ajak memandikan jenazah, yang tadinya tidak mengerti cara memandikan jenazah, kemudian kita mencontohkannya, mereka menjadi sebab mengerti tentang menghidupkan sunnah. Subhanallah jemaah sekalian, kita telah mengajarkan kebaikan. Maka orang itu nanti memandikan jenazah mengikuti apa yang dicontohkan oleh kita, karena kita mencontohkan dari Rasulullah SAW, maka kita pun telah membimbingnya pada hidayah Allah, sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika orang itu memandikan jenazah, merawat jenazah di tempat lain, kita tidak hadir di saat itu, kita pun mendapatkan pahala, karena kita telah mengikuti sebagaimana Rasulullah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajrun. Siapa yang membiasakan sunnah Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala. Wal ajru man amila ba'dahu la yanqusu bihi syai'. Dan orang itu mendapatkan pahala ketika orang melakukannya dan tidak dikurangi sedikit pun pahala dari yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengamalkan itu. Kita mendapatkan pahala yang utuh karena kita mengajarkan kebaikan. Kemudian jamaah sekalian, itu diantara keutamaan, dan masih banyak keutamaan yang lain. Nah, setelah bilasan yang kedua untuk menghilangkan bekas sabun, kita akan merasakan itu.
sampai keset sekalian. Tubuh dari jenazah itu keset sudah. Ya, maka pastikan semuanya sudah selesai. Berarti bilasan yang kedua, ghuslatul tsaniyah, sudah selesai. Kemudian bilasan yang terakhir, ghuslatul tsalitsah atau ghuslatul akhirah, jika memang sudah mencukupkan dengan bilasan yang ketiga, yang terakhir, itulah yang disebut dengan menggunakan campuran airnya kapur barus, sekali. Bagaimana caranya? Boleh langsung kepada kulit dan tubuh jenazah itu, boleh melalui dari atas, sekali. Kalau kapur barusnya itu nanti terlalu banyak, misalnya masih agak kasar, ya, tidak sempat ditumbuk, ya, sehingga nanti sangat kasar, maka di atas jenazah itu pakai kain ditutup dari kepala sampai kaki ditutup. Bilasan yang bercampur dengan air yang bercampur kapur barus itu cukup disiram di atasnya. Tangan kita yang membasuhnya, ghusl. Yang namanya ghuslun itu adalah air mengalir, tangannya mengusap. Kalau cuma dialiri itu bukan ghusl namanya, maka salah. Kalau cuma dialirkan dari atas ke bawah itu salah. Jadi alirkan dari atas kain itu, tangan dari petugas itu memastikan mengusapnya, mulai dari kepala, pastikan itu jemaah sekalian, dari seluruh anggota tubuhnya ini, ya, sampai pada kaki. Dengan demikian 3 bilasan itu sudah selesai dan itu sudah sempurna. Setelah itu langsung dikeringkan dengan handuk atau yang semisal. Apakah boleh karena rambutnya banyak pakai hair dryer? Tidak perlu lah, ya, itulah menyulitkan sendiri. Tidak perlu, cukup dengan handuk, ya, dengan handuk. Kalau jenazahnya laki-laki gampang, sudah selesai, rambutnya pendek. Kalau rambutnya perempuan, jenazahnya perempuan, rambutnya panjang, maka dikepang 3. Tahu dikepang? Dikoncir, ya, bukan koncer sini. Ya, dikoncir, dikuncir, ya. Saya kira dikoncir. Dikuncir, dikepang 3, ya. Kenapa demikian? Ya begitulah sunnah, ya. Kita mengikuti sunnah. Kalau mengikuti sunnah itu akan terbebas dari berbagai macam khilafiyah, ya. Tidak akan berbeda. Kalau kaum muslimin itu sepakat itsba'us sunnah wa ihya'uha ala fahmis sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau orang itu melakukan apa saja mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, hampir dipastikan tidak akan terjadi khilafiyah dengan pemahaman yang benar. Nah, insya Allah. Munculnya khilafiyah itu karena terjadinya ta'addudul ara, banyaknya pemikiran-pemikiran di dalam memahami nas itu. Selama dasarnya sahih dalam manhaj tarjih itu, selama dalilnya itu al-maqbulah, as-sunnah al-maqbulah, maka itu dibolehkan, ya. Selama hadisnya itu sahih dan hasan, maka silakan dipilih, ya. Seperti tadi, yang mau mewudu'i terlebih dahulu atau tanpa mewudu'i, sama-sama benar jemaah sekalian. Tapi kalau mewudu'i di akhir, itu tidak ada dasarnya, maka jangan dilakukan. Sedikit jemaah sekalian, ketika kita memandikan jenazah, karena sudah ditangani oleh perkumpulan kifayah di daerah tertentu, maka kami tidak bisa terjun langsung. Setelah di akhir selesai, kami diminta monggo Pak socen, katanya ke saya. Saya bilang, loh socen bukan pun lastari, punten panjenengan mangken nyocen. Saya tanya, ini sudah bilasan keberapa? Bu, gini Pak tahu nih. Coba bayangkan ini. Yang memandikan tidak tahu sudah bilasan keberapa. Kan aneh itu, ya.
Jadi walhasil rusaklah agama kalau diberikan kepada yang tidak paham tentang agama ini. Maka ketika saya tanya, akhirnya ya saya berhusnudzon. Ya berarti ini sudah bilasan yang terakhir. Mana kapur barusnya? Kapur barus nggak apa Pak? Gerua kamper. Masih beli, masih berangkat beli. Tidak ada kapur barusnya, masih beli. Setelah beli kemudian ditumbuk. Kemudian tikel empian pun keluar kepi, kula pun senyocekna. Saya bilang begitu. Daripada menimbulkan macam-macam, akhirnya keluar semuanya. Jadi saya yang membilas dari awal. Ampun lestari Pak Guru, ampun saya bilang. Are jok sentuh, jok tekuk arela soceh katanya. Masya Allah. Detik kalau dipegang batal wuduknya. Nafsu socehen boleh kan bahaya. Itu pemahaman mereka seperti itu ya Mas sekalian. Kita kasihan sebetulnya kepada umat yang belum paham tentang istilah mensucikan jenazah itu. Nah, sesudah itu selesai ya Mas sekalian, kita sudah persiapkan, kita pindah, kita angkat ke tempat yang sudah di kain kafannya sudah disediakan. Ada yang memberi apa ini? Kapas ya, diberi kapas. Boleh ya, memberi kapas. Di mana diberi kapas? Baik jemaah sekalian, sebelum dikafani atau sebelum diangkat, kalau dikhawatirkan jenazah itu mengeluarkan kotoran, dubur dan kuburnya itu ditutup dengan kapas, ya, ditutup dengan kapas. Ketika memandikan tadi mungkin ada yang bertanya, apakah harus dibersihkan kuku-kukunya? Boleh. Membersihkannya pakai apa? Jangan bersusah payah pakai daun sirih ya, bukan daun sirih, batangnya sirih, itu bisa sakit itu. Cukup dengan kapas atau tisu yang basah itu. Cukup sudah ya. Jadi seperti itu. Kalau dari jenazah itu ditemui ada susu ya Mas. Tahu susu? Ya, sesuatu kok kayaknya susu nih diambil ya Mas. Kalau bukan ya jangan. Atau panjenengan ketika menggosok giginya kok ada gigi palsu. Ya, ternyata dari emas. Eman ini. Diambil ya Mas. Maksudnya diambil, diserahkan ke ahli warisnya. Makanya sesuatu yang benda asing dari tubuhnya itu sedapat mungkin dilepas ya sekalian. Jika tidak menyakitkan jenazah. Kalau khawatir menyakitkan, maka tidak perlu untuk dibuka ya. Nah, baik ya Mas sekalian. Sesudah itu kita kafani. Baik, sebelum dikafani ada yang mau ditanya dalam memandikan? Tidak ada? Iya. Kalau untuk yang kayak kecelakaan terus dengan itu atau patah. Oh iya, insyaallah. Sama ada yang kasus biasanya itu yang dikasih apa dikasih apa sih? Iya. Sebetulnya kapas itu tidak perlu ya Mas kalian. Tidak harus, bukan suatu keharusan. Tapi jika sudah ada kapasnya, sudah disediakan, biasanya kapasnya akan lebar ya. Kapasnya agak banyak ditambahi dengan wewangian. Kalau sudah disediakan, gunakan saja. Jangan sampai usah kapas rebit Arya kullu bid'atin dalalah atau karek ya gitu. Sebanyak itu dipakai. Untuk apa itu? Biasanya untuk dubur biasanya ya. Dibuatlah seperti celana dalam. Ya, kalau dikhawatirkan seperti itu. Atau biasanya untuk ini kaki di daerah kaki dan semisalnya. Tapi ada yang berlebihan ya Mas kan. Ada yang buat ditutup matanya sini kan malah tidak bagus itu ya. Atau ditutup semuanya sekalian ya, ditutup semuanya ya. Tidak harus, tapi kalau memang dilakukan demikian itu tidak mengapa ya Mas sekalian. Sama halnya juga
lapisan jenazah untuk perempuan tidak harus pakai baju seperti rompi, dikasih apa itu lagi ya, kayak jilbab ya, kain basahan, rompi, jilbab, tidak harus. Tapi kalau di masyarakat itu terbiasa demikian, daripada ramai, ya sudah dituruti. Artinya dituruti itu tidak salah. Dengan catatan kalau itu sudah menutupi bagian dari bawah, dari pusar ke bawah, kemudian ada rompinya, ada ini, itu dianggap lapisan pertama. Berarti tinggal menambah lapisan yang kedua dan ketiga. Itu untuk penanganan jenazah yang seperti biasa. Sekarang kalau jenazahnya itu karena korban kecelakaan, tidak perlu dimandikan. Kalau memang kesulitan sekalian, tidak perlu. Tapi kalau oleh ahli medis itu dari pihak rumah sakit merekomendasikan, oh boleh Pak dimandikan karena sudah tertutup, boleh ya, boleh dimandikan. Tapi kalau korban kecelakaan tertentu yang tidak memungkinkan sudah ya, maka itu tidak perlu dimandikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak memberi beban yang berlebihan ya, sesuai dengan kapasitas dari masyarakat kita setiap mukmin yang mukallaf itu ya Mas kalian. Termasuk luka bakar. Tidak mungkin ini dimandikan. Tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan. Atau yang dikhawatirkan menularkan virus, mungkin HIV atau corona ya, yang masih bukan hangat ya, sudah panas ini. Corona ya. Seperti apa? Kalau memang menurut ahlinya itu menularkan penyakit, maka tidak perlu dimandikan. Ya, saya ambil contoh secara singkat, salah satu jenazah yang karena positif corona di Rumah Sakit Bayangkara, kami yang memandu teman-teman itu, Mas sekalian. Saya tanya ke kepala rumah sakit, Dr. Heri itu ternyata memang positif, dan dari pihak perawat juga mengatakan positif, itu khawatir menularkan, akhirnya tidak perlu dimandikan. Gimana caranya? Ditayamumkan, Mas sekalian. Cukup tayamum. Jadi ditayamumkan, kita bantu tayamum wajah, dan setelah itu selesai. Setelah itu langsung ditutup. Baju yang ada di tubuhnya tidak perlu dibuka. Bahkan yang sana itu spraynya rumah sakit itu norok itu, karena dikhawatirkan ya. Nah, jadi spraynya kemudian setelah itu dibungkus plastik. Pertama jenazah itu setelah ditayamumkan disemprot di disinfektan itu, semprot, setelah itu dibungkus, kemudian dibungkus plastik. Setelah dibungkus plastik disemprot lagi. Setelah disemprot dibungkus kain kafan. Setelah dibungkus kain kafan disemprot lagi. Setelah disemprot menggunakan plastik lagi. Jadi plastiknya 2. Setelah plastik itu baru terakhir kantong jenazah. Walhasil sangat tertutup. Setelah itu dimasukkan ke peti. Petinya disemprot, sebelum ditaruh disemprot. Terlalu banyak penyemprotan. Setelah disemprot, dimasukkan jenazah itu, kemudian ditutup. Dipaku jangan sekali, bayangkan itu. Tutupnya peti itu dipaku. Saya bilang ke petugas, tak santak, pelengan gini kamu nepat. Dipaku keliling. Dipaku keliling. Setelah itu disemprot lagi. Sebelum naik ke mobil itu, jenazah itu disemprot. Seperti itu yang dilakukan. Itulah protokolnya penanganan jenazah COVID ya. Nah, agak berat ya sekalian. Makanya setelah jenazah itu sampai di kami dari tim rumah sakit Bayangkara berdelapan ketika itu nyampe pekuburan di Belindungan itu, tugas kami itu sebetulnya cuma mengantarkan. Nyampe di sana dari pihak keluarga, Pak kami mau menyolatkan. Boleh Pak, saya bilang boleh. Mau pilih di mana Pak? Tidak apa-apa Pak, jenazahnya di atas mobil. Oh jangan, di atas kuburan saja, biar lebih enak posisinya. Kalau posisi mobil kan tidak bisa seperti itu arahnya. Akhirnya kita taruh di situ. Ternyata Masya Allah ya Mas sekalian,
petugas kuburannya tidak ada di Belitungan itu. Jadi teman-teman nakes yang dari Bayangkara itu yang tidak terbiasa, ya Allah, jemaah sekalian. Jadi bertugas juga ditaruh seperti itu. Akhirnya kami sampaikan, waktu itu saya paling kene petugasnya itu. Ya, akhirnya kami tidak mampu untuk megang, ya, mengangkat itu. Ya. Saya cuma beri komando, ya, angkat tampar, tarik bambu, ya, turunkan pelan-pelan. Begitu jenazah nyampe turun di bawah, saya pandu bersama. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, bayangkan itu jam 13 ya Mas. Panas, sudah ada iup-iup gitu. Akhirnya kami juga merangkap sebagai menutup menggali itu, ya, menutup jenazah itu. Begitu sampai di pertengahan, teman-teman sudah tidak mampu, saya bilang ke Babinsa dan Babin Kamtibmas saat itu yang hadir, tolong Pak, pihak keluarga menyelesaikan ini, tugas kami sudah selesai. Bu, tidak apa-apa Pak, tidak kira menular. Tidak, selama jenazahnya tidak batuk, tidak apa-apa, saya bilang. Akhirnya semuanya ditutup, menutup semuanya. Akhirnya kami pulang ke rumah sakit ketika itu. Jadi penanganannya seperti itu. Maka akhirnya kami punya saran kepada tim Satgas Covid itu, harus ada petugas khusus di kuburannya itu. Di kuburan itu harus ada petugas khusus, ya, untuk menangani. Dari teman-teman yang perawatan jenazah di rumah sakit itu kan tidak terbiasa nguruk kuburan gitu, ya, sehingga cuma ngangkat apa itu, pacul sekali itu sudah merasa stres itu, ya Allah. Demikian teman sekalian. Jadi untuk korban-korban tertentu tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan. Jangankan seperti itu, yang tadi kaum laki-laki meninggal, seorang laki-laki meninggal di tengah kaum perempuan yang tidak ada kerabatnya, sudah tidak ada mahramnya, maka itu tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan. Sama juga ketika seorang perempuan meninggal di perkampungan yang di situ tidak ada kaum perempuan, misal, ya, misalnya ibu-ibunya bekerja semuanya, dan misal, ya, maka tidak perlu dimandikan. Setelah itu jamaah sekalian, mengkafaninya itu mungkin perlu praktek, ya, tetapi tidak mengapa kita dengan narasi, ya. Mengkafaninya yang ditutup terlebih dahulu itu adalah sisi sebelah kanan. Jika arah kepala ada di sebelah utara, berarti yang di sebelah barat yang ditutup terlebih dahulu. Kemudian barulah yang sebelah kiri. Kenapa di sebelah kanan? Soalnya nanti ketika di makbarah, di kuburan, ketika tali jenazah itu dibuka, dengan sendirinya yang sebelah kanan itu turun tanpa kelihatan auratnya, ya, sehingga lepas terlebih dahulu. Jadi seperti itu, Mas sekalian. Talinya berapa? Tidak harus 3, Mas sekalian. Jadi boleh secukupnya. Yang penting menutupi aurat. Jadi seakan-akan harus 3, enggak, 4 juga boleh. Enggak harus ganjil, karena enggak ada tuntunannya. Tapi kalau mau ganjil, kalau untuk memandikan memang ganjil. Tapi kalau untuk tali itu tidak ada syariat yang menentukan. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh tidak apa-apa. Yang penting tertutup auratnya itu. Jika setelah jenazah itu, setelah diangkat ke tempat untuk dikafani itu ternyata ada keluar cairan najis dari dubur dan kuburnya, maka itu cukup ditisu, tidak perlu dimandikan. Orang ulangin boleh dari ada, enggak, ya. Cukup itu aja yang dibersihkan, ya, dibersihkan, disucikan. Tidak perlu diulang dari awal. Jadi demikian. Nah, demikian teman sekalian. Setelah itu barulah kemudian disolatkan. Nah, untuk menyolatkan, doa-doanya sudah saya share di grup. Bahkan doa mulai dari menutup mata, ya,
Di situ sudah ada sampai di pekuburan di grup Al-Huda dan Ahmad Dahlan, itu sudah panjenengan bisa dibaca ya. Bagi yang belum hafal, bagi yang sudah hafal, ada yang dulu saya hafal Pak, karena menyolatkan jenazah itu jarang, hilang Pak hafalan. Maka saran kami hendaknya perkumpulan kifayah itu membaca itu setiap kalau ada perkumpulan kifayah, baca itu sampai hafal. Akhirnya enak itu. Hingga kalau ada, kan tujuan perkumpulan kifayah kan tujuannya untuk penanganan jenazah ya Mas kan. Ini ndak, perkumpulan kifayah tidak paham tentang perawatan jenazah, kan eman-eman Mas kalian. Sehingga ketika memandikan, ayo mandikan, enggak, saya enggak bisa mandikan. Diajak nyolati, ayo nyolatkan, aduh pakaian saya najis. Kan banyak berbagai macam alasan itu. Akhirnya dia takziah hanya jadi penonton, mau dari awal sampai akhir ya. Memandikan tidak, mengkafani tidak, menyolatkan tidak, mikul jenazahnya juga tidak, menguburkan juga tidak. Jadi reporter. Jenazah mau diberangkatkan, selfie dulu misalnya. Misalnya. Jadi seperti itu ya Mas. Maka kita harus aktif dalam penanganan jenazah itu. Ada kabar gembira bagi yang merawat jenazah sampai menyolatkan, maka baginya mendapatkan pahala 1 qirot. Kalau dia mengantarkan sampai ke kuburan, maka baginya dapat 2 qirot. Seperti apa 1 qirot itu ya Rasulullah? Beliau menyampaikan mithlul jabalainil azimain ya. Pahalanya itu seperti 2 bukit yang sangat besar itu, bukit emas itu, seperti itu. Luar biasa pahala untuk merawat jenazah. Maka ketika kita pulang dari pekuburan, kita sampaikan alhamdulillah sudah dapat 2 bukit emas misalnya. Intinya ki kemah, oh di akhirat. Di akhirat. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Setelah itu menyolatkan. Adapun nanti pertemuan pekan berikutnya mungkin sesi terakhir, yaitu untuk menyolatkan. Bagaimana posisinya, doa-doanya sudah ya. Nah, posisinya seperti apa? Insya Allah kita bahas pada pekan depan. Gimana? Bab memandikan ada sesuatu? Oh iya. Iya. Kemudian menurut Rasul jaringan pertama itu apa posisi yang di sebelah kanan atau sebelah kiri? Oh iya. Kemudian kalau tadi ada masalah menjaga, yang menjaga itu tangan kiri. Yang apa Pak? Yang harus meratakan, disilakan kan tekan. Oh iya. Apakah tangan kiri atau tangan kanan? Kalau tangan kiri berarti balik tangan kanan. Iya. Iya. Baik sekalian. Berarti kalau jenazahnya itu ada di utara, berarti di sebelah barat, sebelah timur itu ada masing-masing 2. Dari mana yang memulai? Untuk bilasan pertama hanya yang sebelah kanan dulu. Untuk bilasan pertama berarti yang sebelah kanan yang bertugas. Oke, sampai sana. Setelah itu dimiringkan masih sebelah kanan. Setelah itu masih dalam bilasan pertama yang sebelah kiri, berarti yang sebelah kiri yang bertugas. Tetapi kalau sudah untuk bilasan sabunnya dan bilasan kedua dan ketiga boleh bersama-sama, tidak harus yang sebelah mana. Kenapa? Karena hanya untuk bilasan pertama. Illa li ghuslatil ula an nabda bima yaminiha min mawadhi'il wudu. Hanya di bilasan pertama yang kita mulai dari anggota wudu sebelah kanan. Untuk bilasan sabunnya, bilasan kedua dan ketiga silahkan. Kalau bilasannya yang penting dari atas, dari arah kepala. Boleh yang sebelah kanan yang megang. Terus menjamahnya apa? Pakai tangan kiri, tangan kanan. Sebisanya, tidak harus menggunakan yang kanan, menggunakan tangan kiri. Apalagi kalau nyewoi kan dianjurkan dengan tangan kiri, gitu ya. Maka mengusapnya pun dengan tangan kiri. Maka itu lebih baik begitu ya. Tapi kalau memang enggak Pak, biar lebih bersih pakai tangan kanan, silakan. Tapi kalau untuk nyewa itu hanya dengan tangan kiri, karena tuntunannya
dengan tangan kiri. Tapi kalau untuk membilas wajah ya, boleh menggunakan tangan kanan, boleh menggunakan tangan kiri ya. Boleh menggunakan alas ya, handscoon dan semisalnya seperti itu ya. Boleh menggunakan juga yang lain seperti sapu tangan dan semisalnya. Boleh langsung dengan tangan, boleh juga dengan alat ya. Yang penting bukan pakai seponnya Al-Qur'an itu. Apa Pak? Setelah iya sudah masuk. Iya. Makanya ada dua, boleh diwudui. Kalau diwudui berarti dari sini, kemudian di sini, kemudian kaki. Itu mewudui. Boleh seperti itu. Tapi itu bukan sebagai bilasan kalau wudu, karena belum menyentuh seluruh tubuh. Kalau versinya Syekh Abdullah Jibrin rahimahullah diwudui, berarti hanya wajah, kemudian tangan kanan, tangan kiri, kemudian kaki. Itu sudah selesai. Ini tidak dihitung sebagai bilasan. Tapi kalau yang tanpa bilasan, tanpa wudu'i tadi, langsung memulai dari anggota wudu sebelah kanan, maka itu urutannya seperti itu. Itu sudah niat dari awal mensucikan. Sebetulnya ketika kita berangkat mau bertakziah, saya niat mau memandikan, itu sudah niat, sudah selesai. Ya. Ini yang aneh, ada perkumpulan kifayah ngajari begini. Ini saya tahunya setelah anggota konfirmasi ke kami. Kami pernah menyampaikan beberapa kali karena satu malam itu kami tidak bisa hadir. Kemudian ibu-ibu itu menyampaikan begini kepada kami, Pak, pekan kemarin diajari cara niat untuk mandi jenazah, sehingga kami menghafal dan kami sudah hafal semuanya. Gimana Bu? Oh ini Pak, Bismillahi nawaitul husla ala hadal mayyit lillahi ta'ala. Oh baik Bu, saya terjemahkan. Saya bilang, saya terjemahkan Bu ya, biar paham. Ya, Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Nawaitul husla, aku niat mandi. Jadi aku niat mandi. Aku niat mandi. Nawaitul husla, aku niat untuk aku mandi. Ala hadal mayyit, mandiku ini untuk jenazah ini. Akhirnya, loh, ya apa Pak kok gitu? Ya sudah, ya itu salah. Jadi cukup baca Bismillah, memandikan itu sudah selesai. Tidak perlu mengucapkan nawaitul husla. Karena nawaitul husla itu hanya untuk dirinya sendiri itu. Berarti ibu yang mandi itu, kita bilang gitu. Ini malpraktek dalam urusan memandikan jenazah niatnya, gitu ya. Itu salah ya. Maka perlu diluruskan. Jadi sebetulnya tidak perlu diucapkan sudah. Niat itu mahallu fil qalb, tempatnya itu di dalam hati, ya. Bismillah dilafadzkan, bismillah. Boleh bareng-bareng, boleh satu orang, itu sudah mencukupi ya untuk melakukannya. Gimana, sama Mas? Tidak sama. Tujuh meter. Iya. Ukuran standar biasanya 7 meter itu lebih. Iya, biasanya perkumpulan kifayah itu sudah menyediakan ya. Beli kain kafan. Biasanya itu langsung dipotong 7 meter karena standar ya. Kecuali kita mau nambah beli 10 meter itu beda ya. Beda. Biasanya cukup 7 meter. Dan beli yang standar aja, jangan terlalu bagus, jangan terlalu buruk, ya. Melek kain kapan saya muda, kan ada orang seperti itu. Janganlah, ya. Yang standar. Setelah itu selesailah perawatan jenazah ini, kemudian kita memahaminya sesuai dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Seandainya salah dalam proses memandikannya, yang sebelah kiri lebih dahulu atau tidak urut, itu tidak berdosa jenazahnya, karena dia bukan kewajiban dia.
Yang salah itu adalah kita. Kenapa tidak mengikuti petunjuk Rasulullah? Dan tetap sah itu. Jenazahnya ya tetap sah sebagai jenazah karena sudah mati gitu ya. Memandikannya seperti itu. Cuma tidak utama apabila tidak berurutan sekalian. Jadi seperti itu. Mungkin itu Pak, sampai di sini dulu. Pekan depan insya Allah kita menyolatkan ya, sekaligus langsung praktek bagaimana cara menyolatkan, posisinya di mana, bagaimana kalau di kuburan dan semisalnya, atau kalau sholat gaib bagaimana dan semisalnya, insya Allah dalam waktu yang sangat singkat. Jangan lupa doa-doa jenazahnya sering kita baca agar kita hafal. Masa sejak dulu doa jenazah itu yang hafal yang saya tidak pandai. Setelah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu sudah sampai selesai ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu wa filana walahu. Aneh, kita mengamalkan yang panjang, imamnya pendek dulu ya. Jadi ketika menyolatkan pendek, setelah sholat 30 menit, nyolatkannya tidak sampai 5 menit. Mari kita sholat jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat, mendoakan lama sekali, 30 menit. Terbalik itu ya mas sekalian. Yes. Yang dibaca masih Al-Fatihah, ayat kursi, akhir Baqarah, trikul, kemudian tahlilan. Itu akhirnya yang lama bukan sholatnya, mendoakannya. Mestinya ketika sholat itulah dibikin yang terbaik, menggunakan 4 takbir, menggunakan 5 takbir. Kalau mau menggunakan 5 takbir, sampaikan dulu ke jamaahnya. Jamaah sekalian, kita mau sholat jenazah 5 takbir. Kalau tidak disampaikan, bahaya. Paling lepai memarin. Padahal tidak ada syariat ya, 5 takbir dan semisalnya. Jadi perlu panjenengan kalau ngimami jenazah perlu sesekali itu di sini cuma 4 takbir. Saya mau menggunakan 5 takbir. Bukan biar viral, bukan. Sampaikan. Mari kita sholat 5 takbir. Biar umat tuh ngerti. Itu terjadi di Taman Sari. 5 takbir. Akhirnya dari para pentakziah itu mengatakan, kok lemak gila ya? Aneh, seumur-umur kok berak setia sholat jenazah 5 paling pelepai. Akhirnya menyampaikan ke saya begini. Akhirnya setelah menyampaikan saya kasih bukunya si fulan itu. Akhirnya dia bilang, siapa bayi saya ngocak sholat jenazah kira 4 takbir entar kebekok. Kok andi kita apa katanya. Betul. Yang tadinya itu bilang imamnya lupa dan semisalnya sampai bilang seumur-umur cuma hari ini sholat. Akhirnya dia menjadi pembela sunnah. Betul itu mas kan. Siapa sih ngocak sholat jenazah kira 4 takbir entar kebekok. Kok andi kitab. Ada juga. Buku gini. Alhamdulillah semangat luar biasa. Itu jamaah sekalian, mohon maaf kelewat waktunya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.